Apa meneh? Kowe bikin masalah meneh ya. Makin tua makin kurang ajar. Makin tua bukannya makin bijaksana, malah makin bikin hoax kemana-mana. Kemarin Bapak Joko Widodo dituduh korupsi, dituduh menghancurkan negara. Nah sekarang Seskap, Letkol Teddy dituduh gay. Emangnya sampean pernah make? Hah? Kecuali kalau misalnya sampean pernah make beliau dan kamu itu menikmati, baru kamu bilang gay. Udah pernah make? Udah pernah make laki-laki? Belum toh? Terus tahu dari mana? Kalau DNA itu gay, asem. Wong wis tuwek lambene ora iso dijogo. Makin tua tuh Mbah makin bijaksana, ya, bukan masih bijasini. Bijaksana Mbah, bukan bijasini Mbah. Bukan punya mulut nggak bisa dijaga, ini mau menungso ki model ini kok ngono tenan ki. Asem. Iki model ini wong koyo ngene, ya, iki cocoknya masuk ke panti asuhan. Loh, Bung Parbelak, panti asuhan itu kan untuk anak-anak. Loh, iki kan modelin anak-anak. Model orang dewasa ndak kayak gitu. Tapi tolong dulu ya teman-teman saudara, ya, coba tolong dulu konco-koncoku sedulur, tolong komentar dulu ya. Cocoknya Mbah Amin ini kita taruh di mana? Kita taruh di mana? Yang pertama panti asuhan, yang kedua panti jompo, yang ketiga ya di markas pemadam kebakaran. Tolong dulu model-model kayak begini ini cocoknya di mana? Ditempatkan, ditugaskan di mana? Nggak sopan. Fitnah terus. Coba komentar. Orang-orang modelannya Mbah Amin ini cocoknya ditaruh di mana? Lah iku video sampean sing ono ning channelmu kuwi nopo dihapus? Amin Rais Official nopo dihapus? Nopo dihapus, Mbah? Wedi toh? Mesti wedi. Ra mungkin ra wedi. Lawang masuk pemberitaan nasional loh. Masuk pemberitaan nasional. Beberapa pejabat sudah menanggapi. Jangan dikira yang nonton cuma channel Opung Barbella, yang nonton cuma penonton daripada Amin Rais Official. Yang nonton akeh, Mbah. Percuma dihapus, sudah menyebar kemana-mana. Tak kandani ya, iku adminmu goblok. Video udah terlanjur nyebar baru dihapus. Percuma. Sing nonton wes akeh. Sing nonton ono pejabat, ya, ono tentara, ono polisi, termasuk Seskap Teddy sama Bapak Prabowo. Tentara Nasional Indonesia juga nonton loh, ya. Nggak tahu juga, mungkin mereka sudah kokang senjata. Mereka udah siap-siap. Mereka tidak terima panglima tertinggi di negara ini dihina-hina. Hati-hati loh, bergerak juga Badan Intelijen Strategis milik TNI. Belum lagi Badan Intelijen Nasional. Bisa dicurigai ini ante-antenya Josoros. Awas loh. Ya kalau ndak apa-apa. Kalau memang ndak ya wes, aman. Cuma seperti ini kan langkah-langkah yang perlu dicurigai toh. Dicurigai. Makanya Mbah jangan keluar malam-malam. Nah ini mana tahu Mbah Amin keluar malam-malam, entah sepedaan, ya kan? Tiba-tiba ada yang nyiram air keras. Itu belum tentu TNI loh. Belum tentu TNI. Bisa-bisa itu orang yang ingin memperkeruh suasana. Kan begitu?
Makanya tak nasihati Mbak, ojo metu wengi-wengi. Ya, diam aja di rumah wes. Dalam beberapa 5 hari ini, ya 5 hari ini tolong jangan kemana-mana. Dan yakinlah teman-teman, saudara-saudara, saya yakin ini ya 3 hari ini ndak bikin konten. Stres berat, abot. Salah satu pejabat kita, Wakil Menteri Sosial, ya Bapak Agus Jabo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Prima, Partai Indonesia Adil Makmur. Ini tidak terima. Beliau mengatakan apa? Tolong kalau mau mengkritik boleh, tapi tolong kritik yang substansi, jangan berdasarkan kebencian. Nah kalau model-model ngene gue kan, ini pasti modal-modalnya kebencian. Yang dikritik itu bagaimana kebijakan beliau, bagaimana MBG. Monggo kritik. Lawang opung parpelak juga kritik kok. Bagaimana kebijakan ABC menurut Mbah Amin itu tidak pro rakyat, itu dikomentari. Ini kok masalah gay, hoax lagi. Ya beda. Itu tadi kan Agus Jabo itu kan Ketua Umum Partai Prima, memang tidak masuk parlemen, tapi jadi wakil menteri. Udah kayak partai sampean. Udah ndak masuk kabinet, ndak masuk parlemen. Sakit hati ya Mbak. Nah kalau dihapus sudah nyebar kemana-mana, mana bisa. Bilang sama admin jangan goblok. Percuma dihapus. Adminnya sampean itu goblok. Video udah nyebar kemana-mana dihapus. Buktinya wes akeh. Ra iso ngelak. Habis kon. Makin tua tuh makin banyak ngaji, makin banyak pahala, makin banyak di rumah ngemong cucu, ngemong kambing. Bukan ngemong obong kalau kambing diangon. Lo kayak ini model ini cocok yang ngemong kambing. Ra ono sopan-sopane, ra ono santun-santune. Percuma wong Jogja iku terkenal dengan toto kromone. Jenengan wong Jogja tiang Jogja tapi ra ono toto kromo piye iki? Nggak cocok orang Jogja begini modelannya, nggak cocok. Wong Jogja iku terhormat, bermartabat, punya apa namanya harga diri. Nah modelan iku ngono labemu kuwi. Pangel. Masa seskap Teddy dibilang gay dan punya hubungan spesial sama Bapak Presiden. Kenapa? Kowe cemburu. Oh, awas lo ya, jangan sampai terjadi cinta segitiga. Iki fitnahe betul-betul merusak. Ini penjara nih. Ini cocok di penjara, manusia-manusia kayak gini cocok di penjara. Nggak cocok ini tinggal di rumah ini. Cocoknya tinggal di lembaga pemasyarakatan. Biar semuanya itu ya yang di lembaga pemasyarakatan itu biar diajarin bikin hoax. Oh no ae. Contoh kayak Obong Parpelak ya, umur sudah 85 tapi ndak pernah nyebar hoax. Mana pernah Obong Parpelak bikin hoax yang gangga, apalagi pada tokoh-tokoh negara. Obong Parpelak ndak mentang-mentang anaknya Bapak Joko Widodo jadi wakil presiden, Obong Parpelak iri anakku udah jadi wakil presiden. Tak kayak modelnya sampean. Nah, bilang-bilang di media ya, anakku itu lebih pintar daripada wakil presiden sekarang. IP-nya sekian-sekian, udah pernah sportif. Obong Parpelak juga anaknya udah pernah cerai.
Gak pernah Opung Parbela itu ndak pernah sampai tua begini ndak pernah musuhan sama besan, sampai anak Opung Parbela cerai. Ndak pernah. Opung Parbela juga ndak pernah diusir dari partai loh. Ndak pernah. Makanya 85 tahun seperti ini bahagia. Nah koyo sampean. Kalau ada koncoku jadi wakil, jadi presiden, ndak pernah nawar-nawarkan anakku nitip jadi menteri, nggak pernah. Opung Parbela nggak pernah menjilat. Waktu dulu teman ada mencalonkan diri jadi presiden dihujat. Begitu jadi terpilih jadi presiden pura-pura datang ke pelantikan dicuekin. Nggak pernah Opung Parbela model begitu, nggak pernah. Berharap dapat jatah, nggak tahu dicuekin. Nggak pernah Opung Parbela modelan koyo ngono, nggak pernah. Gengsi, masih punya harkat dan martabat, masih punya harga diri. Ra koyo sampean. Sampai sekarang nggak ada habis-habisnya fitnah. Fitnah terus. Nek kalau misalnya udah tua itu, cobalah bahagia. Lakukan hal-hal berguna. Nebar pahala, nebar kebaikan, atau sekali-sekali ikut yoga. Ben adem jiwamu tuh mbak biadem. Pikiranmu tuh biar terang. Pikiranmu itu biar nggak rusak. Nggak terlalu banyak iri sama orang. Iki wong sing seneng kue sing nelongso. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba bayangkan, ya salah lihat kol tadi apa? Salah lihat kol tadi karo sampean apa? Apa karena sampean iki pernah nge-WA beliau, ndak pernah dibalas? Apa sampean iki mau menitipkan seseorang anak sampean, gak direspon? Ngono. Wedi dihapus. Napa videomu dihapus, Mbah? Tekan seprene umurku wis 85, ndak pernah fitnah-fitnah orang, ndak pernah. Iri sama orang ndak pernah. Makanya hidup selalu bahagia. Nek orang yang ndak pernah bahagia kelihatan hidupnya fitnah orang, hidupnya dengki orang, hidupnya iri sama orang. Itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia dan calon-calon masuk neraka. Nelongso di dunia, nelongso juga nanti di akhirat. Iya, sia-sia. Tapi kowe wedi toh? Wedi. Nek kalau misalnya ndak wedi, kenapa dihapus? Video tadi malam kenapa dihapus? Wedi toh? Apa? Pidana. Kalau pidana sampean ya mati dalam penjara. Ya kalau memang udah ajal misalnya di penjara 12 tahun, 10 tahun meninggal di dalam penjara, coba. Ya kan sama aja toh, ya mati di luar penjara sama di dalam penjara. Sama-sama dikuburnya di mana? Di luar penjara. Tenang aja. Lo memang kita kan ujung-ujungnya hidupnya seperti itu toh, meninggal. Kalau Opung Parbela kepengen meninggal umurnya 98 pas lagi ngonten. Umur 98 lo ya. Pas lagi ngonten contohnya. Konten Opung Parbela meninggalnya senyum. Karena apa? Ra ono beban. Uripku orang nelongso. Gara-gara ngelihat orang kaya, orang sukses nelongso. Oh no ay. Ternyata Teddy itu seorang gay, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Ya. Nah, 2 tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja,
yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu yang membicarakan kedua orang ini, tetapi kalau tidak ada tindakan yang jelas, kami lebih malu nonton kau. Lebih malu kami nonton kau. Udah tua tapi pikiranmu pendek. Udah tua tapi mulut gak bisa dijaga. Lapet. Otak itu memang betul-betul, coba sekarang ya. Ketakutan kau kan? Ketakutan kau. Coba bayangkan. Sekelas Bapak Prabowo kau hina-hina seperti itu. Kau hina-hina beliau sebagai gay. Ya, lekol Teddy kau bilang sebagai gay. Ya, otak tuh dipakai. Lapet. Cuma itu. Kau bilang kau tokoh agama kau. Tokoh organisasi agama terbesar kau. Tapi kayak gini modelnya. Heran aku ngeliat. Jujur aja Opung Parbelak ya. Untuk masalah ini tidak bisa diam. Marah aku sama dia. Apaan marah Opung? Tadi barusan ngobrol akrab kok. Opung Parbelak, peci kau itu miring. Terus bajumu itu apa itu? Ini. Aku termasuk pengurus dari MSI. Majelis Sengkle Indonesia. Sekarang mau dibilang ya kan, dari partai diusir. Anak kawin cerai. Kelahi sama besan. Inilah jadinya Sengkle. Jadi di dalam organisasi kami itu macam-macam modelnya. Ada yang mencapres nggak jadi-jadi. Ada yang pernah jadi anggota MPR. Tapi cuma sekali itu aja prestasinya. Ada yang stres gara-gara anaknya kawin cerai. Ada lagi yang stres gara-gara ngelihat anak dari temannya jadi wakil presiden. Ada lagi yang diusir dari partainya. Ada lagi baru bikin partai baru, diusir juga sama anggotanya. Ada yang digugat sama anggota partainya. Ada yang bilang kalau anaknya itu pernah dizulimi sama presiden, katanya rencana untuk dilakukan pembunuhan berencana. Macam-macam modelnya biar kau lihat. Opung Parbelak, aku curiga Opung Parbelak. Anggota kalian cuma satu orang ya. Kok kayaknya itu cuma masalah satu orang aja deh. Memang iya. Susah ngerekrut orang-orang yang gak bahagia. Jadi cuma kami berdua yang anggota. Sekarang teman-teman, Opung Parbelak punya rompi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuman itu, ya. Kalian lihat ini warnanya hitam, ya. Kombinasi dengan warna kuning ini resletingnya, makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini, ya. Model kedua dengan list dada merah, ya. Masih dengan tulisan YouTuber Nusantara. Dan bordiran Opung Parbelak. Ini bordiran, bukan tempelan, ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, keretapian, dan traktoran. Jadi kalau Opung Parbelak kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parbelak yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasannya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian, ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parbelak yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih, modelnya. Ini les dada abu-abu, kalian perhatikan, les dada abu-abu, ya. Sederhana, ya, tapi kesan mewahnya dapat, ya. Nah, rompi Opung Parbelak ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai, ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali,
siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California. Kalian bisa bawa ini ya, kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting oranye. Resleting oranye masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parbella. Ukurannya apa aja Opung Parbella? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Harganya berapa Opung Parbella? Harganya hanya 350 juta. Nolnya dikurangin 3. 350 ribu aja ya. Belum termasuk ongkir. Ingat ya, belum termasuk ongkir ya. Opung Parbella ordernya di mana? Kalian kalau mau order nih di Mbah Amin mulutmu itu loh. Jelas dan tegas, dan ada pembiaran seolah-olah hubungan dua tokoh ini baik-baik saja. Bahkan dipuji keduanya tergolong produktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain. Maka saya khawatir ya, pemerintahan Prabowo itu mudah-mudahan tidak itu bisa bubar di tengah jalan ya. Perkara ada sebagian di antara saudara yang mengatakan, sebentar dulu, kadang-kadang kata mudah-mudahan itu ya sebetulnya dalam hati mudah-mudahan bubar. Ini kan kalau memang doamu baik, kalau memang doamu yang baik ya, kalau memang doamu baik, kata-katamu juga harus baik. Aku nggak percaya orang yang kata-katanya jelek tapi doanya baik. Nggak. Yang aku percaya orang ya, kalau kata-katanya baik, doanya baik, kata-katanya jelek, doanya juga pasti jelek. Mana ada coba ya, dituduh presidennya selingkuhan sama gay ya, tapi dia mendoakan yang baik. Sebetulnya dalam hatinya mendoakan yang nggak baik itu. Banyak kali gayamu. Minum susu dulu kau. Biar terang otakmu itu. Opung Parbella, tumben kau minum susu. Kemana lah, kan ya kan namanya juga udah 85. Harus minum susu. Udah pernah aku minum tua biar tahu kalian dijipu aku sama istri. Ngapain kau minum tua di sini? Gak enak rupanya susu di rumah. Makanya aku disuguhin minum susu, disuruh minum susu terus. Kemana mau bilang udah 85. Itulah kunci hidup bahagia itu ya kan. Masalah istri pun juga memperhatikan susu kita. Dan jangan sampai lupa, kita juga harus perhatikan susunya istri kita. Jangan cuma istri mikirin kita juga perlu perhatikan susunya istri kita. Maksudnya jangan kita aja yang minum susu. Istri kita juga perlu minum susu. Otak itu traveling terus, sama kayak kawan ini. Travelingnya nggak main-main, nuduh orang gay. Kayak pernah dia make aja. Enggak aja memang. Negeri ini bubar, pemerintahan bubar. Doamu baik, kata-katamu nggak baik. Kalah apa? Amin Rais terlalu berlebihan, ekstrim, tidak proporsional. Tapi kalau tidak ada kejelasan penyelesaiannya, Prabowo bisa kehilangan political trust. Jadi kepercayaan politik dari masyarakat. Biasanya kemudian yang hilang kepercayaan politik itu kau. Jangankan masyarakat, anggota partai pun juga nggak percaya sama kau. Jangan maling teriak maling. Kayak gini nih kalau memang benci sama pemerintahan. Genjer nong kedoan pating keleler. Genjer nong kedoan pating keleler. Mbo etole teko bubuti genjer. Ma etole
Teko-teko bubuti genjer. Genjer, genjer. Lah kalau orang kayak gini memang cocok lagu-lagunya kayak gitu. Heran awak ngeliatnya. Lagi suka aku lagu itu. Enak-enak aja kau bilang bubar pemerintahan ini. Hah? Kalau bubar pemerintahan ini, itu kesukaannya siapa? PKI. PKI paling suka negara ini bubar. Lapet. Akan disusul dengan kehilangan legitimasi, ya. Dan bisa-bisa bubar sebelum setengah jalan. Artinya tidak sampai satu periode duet Prabowo Gibran sudah mangkrak. Mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak, ya. Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak mangkrak. Insya Allah tidak. Kehilangan kepercayaan dari publik. Kok kemarin waktu mencalonkan presiden jadi berapa persen sih suaramu? Hah? Tapi itu kok reformasi. Jangan sampai ku sampaikan pesan Gus Dur samamu ya. Bangga aja political trust, kehilangan political trust. Kau yang kehilangan kepercayaan politik. Udah gue bilang sama kau, sedangkan anggota partaimu pun gak ada yang percaya sama kau. Buktinya kau digugat kan? Berapa miliar kau digugat? Kasihan amat kau digugat bermiliar-miliar kau. Gak tahu aku, entah apa yang mau diteladani dari kawan ini. Aku sebetulnya kasih tidak mau ku membahas kawan ini. Tapi cemana lah mau dibilang, mulutnya busuk kali. Terbukti kan? Terbukti videonya dihapus. Dihapus videonya. Kalau memang dia merasa benar, kenapa takut? Kenapa takut kau? Kenapa videomu dihapus? Banyak kali gayamu. Tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo. Sebentar dulu. Ku tanya dulu sama kau. Lagu yang kau dengar itu betul lagu dari beliau atau lagu AI? Kalau kau memang percaya dengan lagu itu, berarti kau sama kurang cerdasnya sama pengacaranya Yusuf Kala. Gak bisa mana membedakan yang AI sama real. Udah melamar aja kau jadi pengacaranya Yusuf Kala. Gimana kira-kira? Oh, enggak aja kerjamu itu. Lagian juga emang apa urusannya? Aku udah kuperhatikan Mbak Titi ini, ya, itu ternyata Ibu Titi suka nyanyi. Suka nyanyi, lagu apapun dinyanyikan. Mau lagu nostalgia, lagu campur sari, ya. Sampai ada satu lagu, sama aku suka sama dia. Lagu ini nih, ya. Apa namanya? Mangan tempe rasane koyo mangan lau sate. Senajan saanane sing penting rokoe. Ada beberapa lagu itu, ya, jadi bisa dikatakan kalau mungkin banyak ya orang-orang yang nggak suka dengan Bapak Prabowo, ya kan, diambillah videonya Mbak Titi, Ibu Titi, kan begitu, ya, diplesetkanlah liriknya seolah-olah itu untuk Teddy, kan begitu. Ini hati-hati kok Mbak Amin, jujur aja gue bilang kau, tapi yakin kami kalau videomu ini nggak AI ini. Videomu ini nggak AI ini. 100% ku jamin nggak AI. Karena tadi malam masih ku tonton videomu. Tadi pagi udah dihapus. Nggak ada lagi. Inang lapet. Banyak kali gayamu keong. Secara kesatria, tegas dan meyakinkan, Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk. Nomor Kopassus berapa sih, ada yang tahu nggak? Kopassus Densus 88.
Gegana sekalian. Pasukan anti teror. Coba tolong dulu. Lebih berbahaya ini dari teroris ini, biar tahu kalian. Fitnahnya ini kejam, biar tahu. Kalau sempat misalnya didengar ada negara lain, ya, didengar oleh negara lain, ya, dan mereka menyalahartikan, ini bahaya. Siapa sih yang bayar? George Soros. Aku nanya, Mbah Amin, siapa yang bayar? George Soros ya? Aku mulai curiga nih. Aku mulai curiga nih. Ya, aku mulai curiga nih. Gak apa-apa curiga ya. Aku nanya, kau siapa yang bayar? Ada yang bayar nggak? George Soros ya? Hah? Mbah Amin, siapa yang bayar? Aku nanya. Memang kurang ajar ini. Udah makin tua, bukannya dijaga mulutnya, bukan dijaga lisannya, bukan dijaga kalimat-kalimatnya. Tolong dulu anaknya ya, tolong dulu orang tuanya ini dikarantina dulu. Tolong dulu, jangan dibolehkan dulu atau bikin konten dulu. Untuk apa bikin konten tapi dihapus? Hah? Untuk apa bikin konten tapi dihapus? Mana Roy Suryo? Roy Suryo mana? Roy Suryo, mana Roy Suryo? Biar diteliti dulu videonya itu. Ada aja. Dan ini menjadi sorotan, biar tahu kalian. Kepala Badan Komunikasi M. Kodari sangat menyesalkan perbuatan si Mbak Amin ini. Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks. Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Ko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi. Ya. Yang kedua, gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya, ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI. Bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Pak Kodari, kalau umur segini kira-kira masih bisa nggak dipenjara? Bisa nggak dipenjara kayak gini? Iya, kan nggak mungkin juga kita tanya sama dokter. Dokter, ini kira-kira umurnya berapa tahun lagi? Kan nggak juga bisa kita tanya kan? Kalau misalnya dibilang katanya, umurnya ini 1 tahun lagi, berarti nggak usah masuk penjara, sia-sia. Tapi kalau misalnya umurnya masih ada kira-kira 15 tahun lagi, masukin aja penjara 10 tahun gitu loh. Kan nggak bisa ditanya sama dokter kan? Di bawah contohnya Pak Amin Rais ini, dokter, coba lihat dulu, periksa dulu berapa tahun lagi umurnya ini. Ya kan nggak bisa begitu kan? Tapi kalau misalnya bisa, ya kan kalau cuma tinggal setahun lagi aja umurnya, ya biar nggak usah dipenjara kan begitu. Tapi kalau misalnya masih ada 15 tahun lagi umurnya, contohnya masih bisa lah dipenjara 10 tahun lagi. Ini pencemaran nama baik ini loh. Ini keji, ku bilang sama kalian, keji, ini pembunuhan karakter. Coba ya bayangkan kalian seorang tokoh itu seskap loh. Bisa dikatakan dia masuk dalam kabinet, dia itu setara dengan menteri. Enak aja dibilang kayak gitu. Enggak aja. Jujur ku bilang sama kau ya, Pak Amin Rais ya. Ya, dengar ini. Zaman kami dulu ya, itu orang sangat hormat sama menteri. Karena apa? Bayangkan kalian ya, nama menteri itu ya, itu ada di dalam buku, dan itu tugas kami menghafal nama menteri dari A sampai Z. Menteri Dalam Negeri Rudini, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Penerangan Harmoko,
Wakil Presiden Sudarmono. Opung Parbela, kau sekolah waktu itu tahun berapa sih? Kok masih hafal aja? Itu dia. Sekarang dengan gampangnya orang bilang menteri ini bikin ulah ini, menteri ini gay. Kurang ajar. Tapi itu kelebihannya dulu biar tahu kalian. Kita dipaksa ya sama guru kita untuk menghafalkan nama-nama menteri. Karena apa? Nama menteri ada di dalam buku ya IPS kan begitu. Tapi kalau sekarang susah. Kenapa bilang? Contoh dimasukin nama-nama menteri di dalam buku pelajaran anak-anak ya kan gitu. Buku terbit sekarang 2 bulan lagi reshuffle. Ganti lagi. Kan nggak mungkin di apa namanya ditarik edar ya kan dicetak lagi. Makanya nggak ada sekarang nama-nama menteri di dalam buku enggak. Kalau kami dulu masih sempat itu nama-nama menteri di dalam buku. Masih kami itu kurikulum berapa itu ya? Aduh udah lupa gua. Sekarang ya kan cemana mau dibilang? Ya sebentar dihafal. Udah mau dihafal ini kan, reshuffle. Jadi itu penjelasan dari M. Kodari. Ya kalau aku bilang sih dia ini bukan korban, Pak. Dia ini pelaku. Dari dulu memang kayak gini moncongnya ini. Memang nggak ada yang bisa ditiru dari ini. Ya kan begitu. Kalian ya bapak-bapak ini menganggap dia tokoh. Kalau kayak kami ini, mana kami anggap lagi ini tokoh. Tokoh itu ya yang bisa dipanuti, yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh tingkah lakunya, perbuatannya, prestasinya, kan begitu. Opung Parbela, jangan lupa loh, tokoh itu ada 2. Ada tokoh protagonis dan satu lagi tokoh antagonis. Oh iya, lupa. Minta maaf, lupa aku. Iya, ternyata ada juga tokoh antagonis. Baru tahu. baru ingat. Iya. Ya. Jadi itu ya, itu dulu dari Opung Parbela. Sekarang aku mau bikin konten dulu ya. Tapi nanti kalau aku bikin konten sekarang, besok aku hapus. Aku mau bikin konten dulu menjelek-jelekkan pemerintah tapi besok dihapus. Coba bayangkan kalian ya, sekelas Amin Rais pun takut, apalagi Opung Parbela. Aduh, oke. Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati.